deh. Cuma tadi nih kesadaran ya. Iya. Ya jadi maksudnya gitu loh. Jadi yang penting adalah pertama kesadaran dulu. Ketika kesadaran itu sudah muncul, berarti kita sudah ingin ada kemungkinan ada keinginan untuk menularkan pemahaman kita atau kesadaran kita sama orang lain, supaya yang paling enggak lu lebih tertib lah gitu, lu lebih teratur lah bermedsos, lu lebih bijak lah bermedsos begitu. Nah itu juga untuk menyampaikan pendapat seperti itu juga perlu ada ilmunya gitu, perlu ada wawasan juga gitu. Kalau misalkan ya wawasan, pengetahuan, ilmu, ujung-ujungnya memang ilmu, gue lebih sepakat ujungnya ilmu. Ketika ada wawasan, ada pengetahuan, dan itu kita pahami, itulah menjadi ilmu gitu. Dan kita akhirnya punya ilmunya gitu seperti itu. Tapi kan sebenarnya lebih baik ada biarpun minim daripada tidak sama sekali, untuk orang-orang yang menyampaikan kesadaran ini gitu, untuk orang-orang yang menularkan kesadaran ini. Karena biar gimana juga kita akan menjadi masyarakat yang temperamental dan sangat reaktif. Bahkan kalau misalkan mau di sisi gelapnya mau dicari-cari dari medsos, ya kita udah kurang adab ibaratnya. Kita udah tidak lagi bicara masalah kesantunan, tidak lagi memakai adab, tidak lagi, karena kita berjauhan, tapi kita bisa komentar segala macam. Meskipun ya banyak kasus akhirnya kena undang-undang segala macam, tapi nggak signifikan loh untuk orang sadar untuk lebih berhati-hati, lebih bijak segala macam. Dan anak-anak muda sekarang yang merasa cari ilmu apa dia ada di medsos, ya kan? Nah, semakin mudah ilmu itu dicari, semakin dia ngegampangin orang dan semakin ngegampangin ilmunya sendiri gitu. Padahal dia baru baca 1 atau 2 referensi atau 1-2 video dari YouTube tentang bidang ilmu tertentu, terus dia sudah merasa jago, terus dia sudah merasa ahli. Padahal nggak bisa begitu. Prosesnya di kita zaman generasi kita kan nggak begitu. Kita belajar, kita sekolah, dan kita jatuh bangun, kita ngerti nggak ngerti, kita akhirnya nggak ada keinginan untuk tahu, ya kita proses itulah sebenarnya yang menancapkan ilmu gitu loh. Karena kalau misalkan yang gue lihat fenomena sekarang adalah anak-anak tuh cuma tahu aja, meskipun yang dibicarakan adalah ilmu, tapi tidak tertanam sama dia gitu loh. Nah, ketika tidak ada faktor-faktor itulah yang dampak paling kita bisa lihat dari sebuah medsos ketika kita tidak bijaksana menggunakan medsos gitu. Tadi bicara adab ya. Iya. Jangankan, gue mau bilang gini, jangankan terlalu jauh kalau gue bilang degradasi moral, terlalu jauh dan terlalu detail, terlalu dalam ya degradasi moral. Gue mau bilang kita itu sudah degradasi rasa dia cukup. Ini rasanya orang kalau misalnya kita ngomongin begitu, gimana ya rasanya, dia kecewa, kesel apa marah gitu. Jangan dulu bicara degradasi moral, sudah terlalu jauh bahkan ya. Kita yang kulitnya itu degradasi rasa, itu udah nggak ada lagi memang rasa gitu. Nantinya kembali lagi masalah kesadaran tadi. Iya, rasa maksudnya bertetangga gimana, ngobrol, berteman, bersosial cerita bagaimana gitu kan, udah nggak ada lagi tuh. Akhirnya unjuk-unjukan aja, orang unjuk-unjuk gitu, melihat-lihatkan gitu. Ya masuk ke malah menjadi paham nantinya, paham begitu gitu loh, paham yang begituan gitu. Makanya ada anak sekolah baru kuliah tingkat belum lulus, baru kuliah setahun 2 tahun, dia berani di medsos itu mengkritik seorang doktor atau seorang profesor dengan bahasa yang nggak santun. Itu kan efek yang sebenarnya kita gampang kita temuin, bahkan nggak perlu disengaja untuk temuin itu juga, kita buka medsos dengan topik tertentu yang agak lebih serius, itu akan ada di situ gitu. Nah, artinya kalau gua melihat kalau tadi sebelum kita ada duduk di sini kita ngebahas soal kok ada orang berani-berani ya nendang sesajen gitu, itu kan karena mungkin tujuan dia baik gitu loh. Oh ini musik, tapi kan itu dari agama dia gitu loh. Itu dari sudut pandang dia ketika dia beragama tertentu gitu kan. Nah, kemudian dia coba bergerak dari situ tanpa melihat ada adab, tanpa melihat oh ini ada budaya loh, oh ini tempat orang loh, oh ini kampungnya orang gitu loh. Oh ini memang
orang di sini memang tradisi di terbiasa situ begini, gitu. tradisi begini. Nah, kita nggak main tabrak aja gitu loh. Padahal yang tadinya niatnya baik untuk menyampaikan bahwa ini adalah musyrik, ini menjadi bumerang buat dia, itu akan jadi kerusuhan, gue bilang sih. Ya, onar aja, makanya kena undang-undang itu kan dia membuat keonaran. Nah kalau itu sih gue pengen nyampein begini yang menendang sesajen itu ya. Pertama kita harus sadar ya, sadar bahwa itu bukan wilayah atau daerah kekuasaan agama tertentu satu ya, kita sebutlah Islam, bukan wilayah kedaulatannya agama tertentu itu Islam ya, bukan wilayah kedaulatan dia. Kedua, yang berbuat itu bukan dari agama Muslim gitu kan ya, itu kan agama mereka gitu loh ya. What is wrong dengan itu gitu, dengan akan hal itu. Sama dengan ketika kita masuk ke mayoritas Hindu di Bali, kita melakukan perbuatan itu kan menjadi salah besar gitu ya, menjadi sesuatu yang ya tadi itulah, kembali kepada itu bukan wilayah teritorial kita, kemudian bukan saudara seiman kita yang berbuat seperti itu, kemudian itu adalah tradisinya mereka gitu kan. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh dalam perspektif agama kita Muslim ya memang tidak dibenarkan gitu kan, karena memang sudah ranahnya orang, kecuali teman saudara seiman kita yang berbuat seperti itu ya, biarkan itu di lingkungan kita sendiri. iya, teman kita boleh lah begitu. Sudah seiman berbuat begitu. Dan kembali ke adab tadi ya, disampaikan dulu dengan empat mata kalau bisa, baru kemudian kan akhirnya kembali ke hubungannya dengan reaktif tadi, akhirnya cari, gue bilang terlalu jauh juga cari panggung gitu ya, maksudnya terlalu disebarluaskan akhirnya gitu kan. Bisa aja kan kalau misalnya kita Muslim yang baik, sampaikan aja empat mata gitu kan ya, kenapa begitu, kalian sama saudara seiman ya, tapi ini kan orang lain gitu loh, agamanya beda gitu kan, tradisi bukan di teritorial kita, bukan di teritorial agama kita, di suku kita, apalagi ya di tradisi kita ya. What is wrong dengan itu gitu loh, problemnya apa gitu kan. Aja harusnya bijak lah seperti yang disampaikan Rai Shihab. Terus kalau lebih jauh lagi, Rasul kita juga kan hanya di kota suci Mekah aja yang begitu kan, di luar itu kan hanya di zaman Nabi Ibrahim aja bereaksi yang harus dilakukan seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak masuk ke itulah terlalu jauh, kita bahasnya ini aja. Kita kan emang sebenarnya ini kan cuma ini ya, ngobrol lah, nggak ada konsep atau apa-apa sebenarnya. Tapi ya ujung-ujungnya kita ngalor ngidul. Tapi paling nggak ada yang kita bahas di sini, meskipun nggak mengkerucut atau misalnya masih bias banget topik kita, ya ternyata kita berangkat dari persoalan sisi gelapnya medsos. Kalau sisi terangnya kita udah tahu lah. Banyak sisi terangnya. Tapi kan setiap sesuatu pasti punya sisi gelap dan sisi terang. Dan ini yang paling terasa adalah sisi gelapnya sebenarnya. Kalau sisi terang silakanlah nikmati masing-masing dan tahu sendiri-sendiri kan gitu. Jadi dari medsos ini terus akhirnya membentuk perilaku yang sebelumnya perilaku itu ada, akhirnya kerangka berpikir orang itu akhirnya terbentuk juga, terbangun dengan tanpa adab dan tanpa ada tanggung jawab. Karena gue pikir begini ya, video itu benar, medsos ini akhirnya semua terbuka, terekspos gitu. Jadi kalau ada teman gue bilang, kenapa ya dulu tuh nggak ada yang gila-gila begini gitu, kok sekarang banyak yang gila-gila begini? Ya karena lu nggak ada medsos, nggak terekspos gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita mau sebut itu ketertinggalan, itu juga ada hikmahnya dari situ semua. Nah, maksud gua adalah orang yang bermedsos itu bukan hanya pengguna medsos yang menyaksikan berita-berita viral, tapi orang yang membuat videonya itu juga harus punya rasa tanggung jawab, harus berpikir jauh lagi. Ini kalau misalnya gua sebarnya bakal jadi kerusuhan nggak gitu. Kan kalau misalnya dia berpikir bijak, ya sudah diselesaikan di tempat itu gitu, atau dibicarakan di tanpa harus diekspos segala macam. Karena itu akan menimbulkan kerusuhan yang lain. Jadi pengguna medsos itu kan beragam. Ada yang memang hanya menikmati berita, ada yang memang membuat berita atau bikin konten. Nah, ketika si pembuat konten ini punya suatu bahan, dia harus punya rasa tanggung jawab dulu, harus punya pemikiran panjang dulu sebenarnya gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan orang seperti itu. Nggak bisa. Karena sekali lagi kesadaran itu baru ada di kita. Nah, permasalahannya kita
punya apa untuk menyampaikan bahwa kita harus sadar loh begini, bermedsos tuh harus begini loh. Lu lihat dampaknya nih, anak muda bisa ngelawan dosen yang udah makan ilmunya langsung dari buku, dari bangku kuliah segala macam. Sementara anak muda ini cuma belajar dari YouTube yang sebenarnya itu belum tentu tertanam. 3 bulan atau 4 bulan lagi dia lupa itu, dia nggak akan lagi menguasai itu gitu. Tapi dia hanya merasa tahu aja, kan jadinya merasa nih. Kita tuh harus punya gitu. Metodenya gimana sih cara menularkan kesadaran ini gitu. Mungkin banyak di luar sana tuh yang punya kesadaran ini juga, tapi hanya baru personal. Ya mudah-mudahan dari personal itu menjamur dan akhirnya membentuk perilaku yang baru yang lebih baik kalau gue bilang sih. Itu sih nomor ngidul gue gitu. Ya nggak apa-apa. Ini salah satu broadcast kita loh. Kita menyiarkan bahwa bisa saja kita mulai dari sini gitu, untuk membuat efek dan impact pada orang-orang bahwa harus memang bijak-bijak menggunakan medsos ya. Maksudnya kita juga belum tentu lebih baik dari orang-orang itu, cuma kita kan melihat juga ya kondisi sekarang ini bahwa memang orang terlalu jor-joran gitu ya, dan lagi-lagi kita tidak bisa membatasi itu kan. Semua bebas menggunakan kok. Ya, semua bebas tanpa batas, ya, apalagi difasilitasi sama provider kita yang menawarkan berbagai macam kemudahan kan ya, untuk bisa mengakses itu gitu kan ya. Nggak ada batasan memang. Menurut gue juga, gue yakin pemerintah melakukan penyaringan berita segala macam itu hanya sebatas apa yang dia mampu. Pemerintah mampu gitu. Karena ketika dilakukan di lock gitu salah satu akun memang yang ibaratnya kritis, orang juga kan akan marah gitu. Artinya juga ada kelemahan dari pemahaman dari orang yang membuat undang-undang ini bahwa ternyata nggak sesederhana itu melock suatu akun, karena di situ juga ada ilmu, di situ juga ada wawasan, ada orang juga lapar pengetahuan. Nah makanya harus sinergi sih sebenarnya. Berjalannya itu tetap ada, oke, tapi seiring waktu mereka tetap melakukan evaluasi lagi, melakukan perbaikan lagi. Tapi di netizen secara personalnya juga udah punya PR. Harus ada kesadaran itu loh maksudnya. Karena sekarang dari medsos ilmu lu gampang. Lu mau nyari apa sih? Lu mau nyari fotografi, lu belajar aja lu bisa jadi ahli rasanya gitu. Lu mau belajar bangunan kayak misalnya profesi gua, atau misalnya tata kota kayak profesi lu, cukup buka YouTube, lu akan merasa lu tahu gitu. Lu bisa menguasai itu. Padahal kalau bicara kualitas itu akan sangat berbeda. Bicara pengalaman, masalah kita kan cuma jago komen semua. Betul. Kita kan akhirnya jago komen. Betul. Dan dari situ, dari mudahnya ilmu itu, kita akhirnya tidak menghargai yang namanya ilmu, tidak menghargai yang namanya orang-orang yang sudah belajar dengan cara yang mungkin berproses lama. Dia berproses. Dan setelah itu efeknya ya kita sudah tidak beradab lagi, tidak menggunakan kesantunan, ini akhirnya kita merasa bebas, pemikiran kita rasanya terbuka bebas, dan kita bisa bersuara, berkomentar apa saja, dan akhirnya nggak tersaring bahasa-bahasa yang seharusnya nggak keluar di situ, akhirnya keluar di situ, dan ujung-ujungnya apa? Berantem di medsos. Itu loh yang sebenarnya secara diam-diam itu jadi kegelisahan gua gitu. Itu ternyata begitu loh. Ya, tapi jangan lupa juga bahwa memang ada yang senang akan hal itu, Win. Pemanfaatan gitu loh, bahwa memang apa istilah sekarang, buzzer ya. Buzzer itu memang jadi memang dipertontonkan ya, akhirnya kan itu salah satu sisi gelapnya, bahwa ini menjadi alat juga dong. Iya, alat pemanfaatan bagi orang, jadi alat yang memang benar-benar mengejar itu ya. Ya artinya sebenarnya medsos ini tergantung ketika kita sadar, akhirnya kita menggunakan medsos dengan cara baik, artinya kita sudah ada niatan bahwa gua mau pakai medsos, niat gua adalah untuk ini, artinya niatnya niat baik dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya ya nggak tahu ya, kalau misalnya orang memang ada medsos akhirnya kita jadi buzzer atau segala macam, ya itu kan sekali lagi sulit gitu untuk diredam kayak gitu, karena memang sudah terjadi begitu. Cuman permasalahannya untuk di luar itu, orang-orang ini yang kayak kita ini yang biasa-biasa ini, ya cobalah sadar dulu lah gitu. Tapi kebebasan berpikir dan berekspresi setuju nggak? Oh itu harus. Tapi kan bukan berarti dibatasi atau terbatasi. Bertanggung jawab. Ya.
bukan dibatasi. Kalau dibatasi Tanggung jawab, itu betul. itu seolah-olah orang akan mereaksinya, oh gue dibatasin dong berpikir gitu kan. Tapi kalau ketika kita bertanggung jawab, itu rambu-rambunya ada di kita sendiri loh. Dan itu kita akan lebih bijaksana untuk menggunakan medsos. Iya, untuk mengetahui bahwa itu ada rambu-rambunya kan. Selain dari kesadaran itu berangkat dari tadi itu kan, dia wawasan, pengetahuan dan ilmu yang dia punya harusnya gitu kan. Ya itu nggak mungkin dia hanya kesadaran aja gitu, atau kesadaran dia sebagai manusia yang secara harfiah dia punya itu semua gitu. Menurut lu gimana? Gini loh dia. Rasa ya. Ya lu bilang tadi kan masalah degradasi rasa itu kan nggak bedanya dengan kesadaran. Kesadaran itu bukan ilmu, Dok. Ilmu itu didapat karena kita mencari, kita Berarti mendapat manusia itu. yang harfiah. Nah artinya kita harus sisi manusianya lah yang harus lebih di ini. Kalau sekarang nggak ada. Kita sisi naluri Betul. gelap manusia yang justru keluar gitu. Betul, manusia, kesadaran sebagai manusia seperti yang disampaikan oleh Ketika kesadaran itu ada dari kita sendiri dulu nih, ketika kesadaran itu ada, akhirnya kita menggunakan medsos itu berhati-hati, dan berhati-hati itu adalah bentuk wujud rasa tanggung jawab. Ketika kita menggunakan medsos bertanggung jawab, artinya kita sudah mulai bijak menyikapi, sudah belajar ya, bukan langsung bijak itu, sudah belajar bijaksana menyikapi apapun yang tertangkap sama alam pikir kita gitu. Kita nggak akan langsung reaktif banget kita melihat yang ini. Ya sekilas oke, sedetik 2 detik langsung ini, tapi kita harus kembali lagi pada kesadaran itu loh. Mungkin nggak sesederhana ini gitu. Melihat ibu-ibu dipukul di jalan, sisi manusiawi kita, kemanusiaan kita adalah kita marah, tapi kita nggak tahu latar belakangnya, mungkin ibu-ibu itu habis menghina-hina gitu kan atau ngapain jadi dan akhirnya pantas ditampar. Kan nggak ada kayak gitu, nggak ada. Yang ada adalah perdebatan itu tidak akan berkembang kecuali dia akan melakukan riset itu arahnya diskusi. Itu aja sih kalau gue bilang. sebentar, gua ke toilet dulu. Sepertinya jantung ya, Win. Ya, gantung Kita kata. udah Waktunya nggak udahin ada. aja. Wih, waktu mah ada 24 jam, jangan salah, ada terus waktunya. Kitanya yang punya agenda masing-masing gitu kan. Jadi keterbatasannya karena memang masing-masing punya agenda. Waktu mah tersedia 24 jam. Kalau orang bilang gua nggak ada waktu, salah itu. Waktu ada 24 jam, terserah lu mau melek 20 jam atau meleknya 24 jamnya gitu kan. Iya. Kitanya aja yang punya agenda masing-masing dan keterbatasan. Ya berarti itu kan masalah keterbatasan waktu lu pribadi. Iya, bukan waktunya, agenda kita gitu loh. Kita itu aja Ya. simpulin sementara ya, Nanti nyambung lagi. bukan kesimpulan final ya, kesimpulan sementara aja bahwa memang medsos itu ada dua sisi terang dan sisi Gelap. terlalu ngejudge kita kalau bilang sisi gelap ya, tapi itulah yang terjadi sisi gelap, sisi buruk. Kalau sisi terang sama sudah kita ketahui, lu akhirnya bisa jualan, bisa dagang, bisa bisnis ya kan, bisa promosi gratis segala macam lah. Banyak sisi terangnya kalau mau kita gunakan secara bebas dan gratis gitu kan, bisa mendukung ini kehidupan kita gitu kan. Tapi yang akan kita simpulkan sementara adalah sisi buruknya. Nah, sisi buruknya itu tadi kalau misalnya kita bicara dua, pengaruh dan dampak ya, efek dan impact. Tadi lupa gua. Efeknya itu bisa gua satuin aja, efek dan impact bisa berpengaruh terhadap perilaku kita gitu kan. Salah satu pengubah ya, bisa jadi pengubah atau pembentuk perilaku kita gitu. Biasanya nggak ini lupa. Ya, jadi kalau sederhananya sih sebenarnya medsos itu ternyata punya pengaruh buruk juga buat kita kalau kita nggak punya filter. Filter itu adalah dimulai dari kesadaran. Ketika kita sudah sadar menggunakan medsos, berarti kita diharapkan sebenarnya muncul rasa tanggung jawab untuk bermedsos. Ketika ada rasa tanggung jawab bermedsos, kita akan bijaksana bermedsos karena rambu-rambunya kita yang bikin sendiri. Itu sih karena kalau misalnya kita nggak punya filter, ya dampaknya banyak kita temui. Adab tidak dipakai, kesantunan tidak ada. Orang kita bisa berkomentar apapun. Mau ibaratnya lu mau bicara kebun binatang juga, itu sebebas-bebasnya. Lu akan berhenti setelah lu dikenai hukum. Menurut lu terlalu jauh nggak
dampaknya itu, efeknya itu bagi pembentuk perilaku kita saat ini gitu. Loh, bukan terlalu jauh ya. Sudah terlalu jauh belum gitu? Yang kita temuin mengubah tuh- atau membentuk perilaku itu Yang kita temuin tuh makin makin kental aja. kental ya. Jadi kesimpulannya ya sadarlah bermedsos gitu. Dengan sadar kita punya filter sendiri, dengan filter kita bisa bertanggung jawab bermedsos. Akhirnya kita berkomentar apapun, kita mencerna atau menelaah satu topik, kita bisa lebih bijaksana gitu. Kita jadi advisor ya, penasehat jadi. Iya, tapi gini ya, ini kita nih kayak gini nih, kalau misalnya ada yang komen, habis kita itu kita udah harus siap. Karena siapa tahu ada yang merasa lebih tahu, terus kita dikomenin itu kita udah harus siap. Bermedsos Masa lah. ya habis kita. Itu kan bermedsos. Kita ajak sementara. diskusi lagi. Masa Ya, iya oke, gitu dihabisin? aja sih, gua. Iya ya. Oke ya. Sekian siaran langsung dari disebarluaskan dari kafe apa tuh Win? Gua nggak tahu. Third Wave. Wah, di sebelahnya kampus IPB Barang Siang ya. Iya. Terima kasih sudah mengikuti dari kalau di TKD out.